Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Dadau di channel Dimensi Mupi. Kali ini kita malam Jumat ini segmen baru ya di channel Dimensi Mupi, namanya Dongeng Misteri. Jadi kita akan bercerita tentang kisah nyata yang dikirim official akun IG Dimensi Mupi. Ada beberapa, cuman saya pilih yang menurut kita menarik ya. Menarik ceritanya, alurnya nggak terlalu berbelit-belit, nggak terlalu panjang juga, karena memang kan kalau terlalu panjang durasi. Ini sebenarnya nggak sengaja pakaiannya kayak gini, habis dari pengajian dulu malam Jumat biasa, jadi belum ganti baju. Nah, kita langsung tadinya kita mau ada undang seseorang atau partner untuk bercerita langsung, cuman memang karena belum waktunya belum pas, jadi saya sendiri aja untuk bercerita kali ini ya. Tadinya kita mau undang narasumber yang udah cukup kondang di Jawa Barat, kayak Kang Ujang Bustomi. Ya barangkali nanti mau. Tapi ya memang belum waktunya ya, jadi saya sendiri aja dulu mau bercerita. Jadi ini ada cerita yang masuk akunnya, namanya Dede Imoet @Dede Imoet. Lucu juga namanya ya. Terima kasih ya udah pantengin terus Dimensi Mupi. Jadi ini ceritanya kayak apa ya, belum saya baca sih ya, nanti kita mulai ya ceritanya. Akun Dede Imut dikirim melalui DM official akun IG kita. Oh ya, akun IG-nya ada di deskripsi ya, nanti di follow juga. Itu kalau misalkan di IG kita memang nggak posting film pendek. Kalau film pendek hanya di channel YouTube. Jadi kalau di IG itu kita postingnya trailer atau behind scene dan cerita-cerita mistis yang kita share di IG juga dari penonton. Nanti kita cerita, ada yang di share di IG, ada juga yang kita bacakan di sini. Nah nanti yang paling bagus menurut kita itu kita angkat menjadi film pendek gitu ya. Jadi kita mulai aja ceritanya. Ini dari akun Dede Imoet. Tulisannya keren banget ya, Dede Imoet. Kopi dulu ya. Kalau misalkan cerita kayak ini enaknya kan malam Jumat, malam-malam. Sebenarnya sih, oh iya, saya mau cerita dulu sebentar. Malam Jumat kemarin sebenarnya kita mau mau upload Dongeng Misteri untuk yang perdana. Kita undang narasumber dari Garut. Dia penggiat seni budaya juga ya. Dia salah satu sesepuh. Nah, itu kita pas udah direkam segala macam, udah ada 15 menit ya Mas Basar ya kita ngerekam. Gambarnya jadi buram, suaranya nggak ketangkep, pada alat kita nggak ada masalah. Alat kita nggak ada masalah sama sekali. Di tag sampai 4 kali itu tetap suaranya nggak ketangkep, nggak tahu kenapa. Padahal pas kita ngerekam biasa suaranya itu normal gitu kan. Mungkin narasumbernya kurang kompeten. narasumbernya, atau mungkin ya biasa kan kita kemalaman sih kemarin, tagnya hampir jam setengah 11 malam ya. Jadi mungkin ya kalau cerita-cerita yang kayak gitu. Jadi sekarang kita mulai aja. Ini ceritanya dari dia hanya gini. Jadi ceritanya si Dede ini kejadiannya tahun 2016. Pada saat itu dia sedang libur lebaran, kurang lebih tahun 2016. Dia berlibur ke rumah neneknya di daerah selatan Jawa Barat. Nah kebetulan rumahnya itu dia jadi ini saya gambarkan cerita yang dia kirim. Ceritanya tuh rumahnya itu dekat gunung. Belakangnya itu ada seperti kolam ya, kalau di sana nyebutnya balong, tulisannya balong. Balong itu kalau di daerah timur atau wetan itu namanya kolam. Jadi empang ya kalau kita nyebutnya, kalau di sini kita kolam. Jadi dia berlibur sekeluarga ke rumah neneknya ya, seperti biasa mungkin ya, mudik lebaran. Saya nggak sebut daerahnya ya, karena di sini sih ditulis daerahnya, kita nggak sebut aja ya. Daerah selatan di Jawa Barat aja. Jadi jadi gambarannya gini, rumahnya itu di belakang rumahnya ada empang. Nah kalau di sana itu katanya kalau kamar mandi atau WC itu ada 2. Jadi di dalam rumah 1,
dan di luar rumah satu. Jadi kalau yang di luar rumah itu bentuknya kayak bedeng dari kayu, terus bentuk pancuran dan pembuangannya itu langsung ke kolam, katanya gitu. Nah terus kebetulan waktu malam itu sekitar habis isya, si narasumber ini dia pengen ke air, mungkin untuk buang air. Kebetulan untuk kamar mandi yang di dalam rumahnya itu lagi penuh, karena mungkin kalau liburan lebaran kan biasanya di satu rumah, di rumah nenek itu kan banyak orang, beberapa keluarga gitu kan. Nah kebetulan itu lagi penuh, dia terpaksa memakai kamar mandi yang di luar rumah. Akses dari rumah ke jalannya itu menyusuri pinggiran kolam agak gelap, lampunya lampu. Jadi kalau di sana itu kebanyakan nggak pasang lampu kayak kalau di kampung itu nggak pasang lampu neon ya yang putih, jadi lampunya masih lampu pijar yang warna kuning 5 watt mungkin 5 watt lagi ya, kebayang poek. Jadi nah di pinggir kolam itu ada sawah, terus sebelah sananya ada kebun katanya gitu kan. Dia ke sana memberanikan diri. Tadinya dia memang nggak berani sendiri karena waktu udah malam, udah lewat isya gitu kan. Nah sementara keluarga yang lain masih pada ngumpul ngobrol-ngobrol di ruang tengah, dia memberanikan diri sendiri ke kamar mandi yang di luar rumah. Pada saat ke kamar mandi sih biasa aja, nggak ada gangguan atau apa. Nah dia mungkin melakukan ritual ya ritual manusia pada umumnya kalau ke kamar mandi. Setelah beres dari kamar mandi setelah beres cuci-cuci, otomatis saya mau balik lagi ke rumah kan, karena ya saya juga pernah sih waktu di rumah nenek kayak gitu kan, sama di daerah Tasik ya. Jadi kamar mandinya itu di luar rumah dekat kolam, sama persis sih seperti itu. Tapi kalau udah beres tuh saya pengen cepet-cepet ke rumah karena memang suasananya kalau di kampung tuh sepi, gelap gitu kan. Nah dia juga gitu katanya, diceritainnya habis dari WC dia berdiri. Jadi bentuknya WC itu kayak bedeng tapi setengah nggak full gitu kan. Jadi kita kalau misalkan mau buang air itu jongkok, nah ada pancuran air, ada aliran air, nah itu pembuangannya langsung ke kolam. Jadi terbuka semua gitu kan, terbuka. Nah pas dia keluar berdiri, otomatis keluar tuh kelihatan kan kolam segala macam. Nah dia melihat ada salah satu saudaranya, pamannya sih, di sini tulisnya pamannya, lagi berjalan ke arah kebun ya. Jadi berjalan ke arah kebun dengan menggendong apa kayak apa namanya ya, kayak membawa barang tapi dibungkus dengan kain putih. Jadi kayak bawa barang gini mungkin ya, kayak bawa barang dibungkus dengan bawa barang digendong dibungkus dengan kain putih. Nah dia kaget karena mungkin mau ngapain gitu kan, malam-malam ke arah kebun dengan membawa gendongan dibungkus kain putih. Nah tadinya dia kira mungkin ya ada keperluan ke kebun, tapi gimana sih malam-malam, karena dia takut. Jadi dia merasa sebenarnya pas saat itu dia merasa lega karena ada pamannya keluar rumah mau ke kebun, tapi yang anehnya dia bawa gendongan kain putih gitu kan, kain putih kayak gitu. Nah, dia merasa lega awalnya. Terus si dede ini memanggil pamannya, tapi dia hanya berjalan dan sesekali berhenti. Pamannya berhenti tapi tidak mengindahkan panggilan dari si dede ini. Pamannya terus berjalan ke arah kebun dan hilang di telan kegelapan. Karena ketakutan, pas dipanggil gak nyaut, si dede tuh langsung jadi awalnya senang gitu kan, ada teman di luar. Dia takut, langsung dia buru-buru mau lari ke rumah. Nah dan ternyata jadi pas dia ngelewatin jalan pinggiran empang lagi gitu kan, sebelum sampai ke rumah itu katanya dia ada pohon kelapa. Nah di situ pamannya itu lagi berdiri, tapi si bungkusan yang tadi digendong itu yang kain putih dia letakkan di bawah, tapi bentuknya malah membesar katanya. Si bentukan bungkusan kain putihnya itu malah membesar sebesar pamannya itu. Jadi dia melihat tuh kayak ada 2 orang, jadi pamannya sama yang bungkusan kain putih. Jadi pas kain dilihat mungkin dari bungkusan itu membentuk orang, jadi dia lihat 2 orang. Nah seketika dia tidak melanjutkan atau kaget, dia tertegun karena dia nggak berani melewati pohon kelapa yang
di pinggirnya itu ada si pamannya sedang berdiri sama si bungkusan kain putih yang membentuk orang gitu kan. Karena sudah terasa gugup dan tidak bisa berkata apa-apa karena dia juga berusaha memanggil. Dia di sini ditulis berusaha memanggil pamannya, namun si pamannya tetap tidak mengindahkan panggilan si dede ini. Jadi dengan memberanikan diri, dia seketika berlari melewati paman dan bungkusan kain yang membentuk orang itu. Mungkin sih dia mendeskripsikannya mungkin terlihat seperti pocong mungkin ya, karena bentuknya seperti manusia gitu kan. Nah, dia berlari tanpa melihat dan sampai sendalnya pun dia nggak dipakai gitu. Dia lepas sendal sampai berlari sampai tiba ke pintu belakang rumah. Dengan penasaran si dede ini melihat si pamannya sedang tersenyum dan si gundukan itu ternyata memang benar berubah menjadi pocong gitu kan, berubah menjadi pocong. Dan seketika dia tidak mengingat lagi di situ karena pas dia mungkin shock gitu kan, pas dia bangun itu udah di ruang keluarga dan udah lagi dipijitin sama keluarganya, lagi dipijitin terus lagi ditenangin, katanya dia sampai keringatan sampai apa, dan kakinya juga sampai kotor karena dia tidak memakai sendal gitu kan. Nah, sementara pas dia bangun dia terlihat sangat kaget sekali karena di situ ada pamannya, dan pamannya itu memang dari sore sampai malam itu tidak keluar rumah pamannya itu. Jadi pamannya itu hanya di dalam gitu kan, beres-beres rumah karena kan banyak keluarga, ngobrol sama keluarga yang lain, mungkin kan lagi kumpul keluarga. Dan dia memang sedikit shock ya dari situ dia. Nah, aku sedikit shock karena ini merupakan pengalaman pertamaku melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi dia pengalaman pertama melihat hal-hal yang goib gitu. Jadi ceritanya memang di akhir ini ada note juga. Di akhir ada note juga. Jadi daerah situ itu dari dulu, jadi cerita neneknya itu bukan banyak sih, ada sebagian orang yang masih percaya, memang kalau hal gaib kita percaya. Jadi masih banyak sebagian orang yang mencari jalan jalan kekayaan dengan cara yang aneh-aneh kayak gitulah gitu kan. Dia diceritain sama neneknya. Jadi ada yang kalau istilahnya sih mungkin pesugihan ya, jadi yang di ininya itu berkaitan dengan pocong. Jadi mereka itu dulu kalau ada yang meninggal, katanya ada yang meninggal mereka itu suka ada yang nyari tali pocongnya kayak gitulah di daerah situ. Jadi buat ritual atau bukan buat apa ya, saya juga pernah dengar sih ya yang kayak gitu. Jadi yang baru meninggal jadi ambil tali pocongnya atau kain kapannya gitu kan, untuk katanya untuk penglaris usaha, itu katanya untuk penglaris usaha. Nah, dari situ si dede ini udah diceritain, dia mungkin diceritain sama mamahnya tuh dia banyak ngelamun katanya, karena memang mungkin baru pertama kali melihat secara langsung hal-hal yang seperti itu. Mungkinnya dia banyak ngelamun, dan akhirnya yang tadinya dia mau liburan lama di situ, mau seminggu, akhirnya 2 hari juga dia udah kembali lagi gitu kan, pulang lagi ke rumahnya sama keluarganya, karena memang mungkin shocknya beda ya wajar sih ya kalau misalkan baru pertama kali dan langsung terlihat jelas seperti itu. Kalau dulu kan saya juga pernah ngalamin melihat hal-hal yang kayak gitu nggak langsung jelas gitu kan, kayak suara dulu terus kelebat dulu, tapi nggak shock gitu kan kalau misalkan lihat. Ya memang takut, kaget, cuman kalau diperlihatkan langsung secara jelas seperti itu memang pasti sangat shock sekali ya. Karena tapi ya tetap kita harus ya yakin lah, karena tidak ada makhluk, karena itu kan mungkin jin ya, itu jin yang menyerupai pocong, menyerupai hal-hal yang seperti itu. Alangkah baiknya kita tetap hati kita tidak boleh takut, karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah kita akan dilindungi. Nah, itu sih memang ceritanya. Ini ceritanya sebenarnya panjang, cuman saya ceritain garis besarnya, saya susun lagi
ceritanya seperti itu. Jadi dia ada narasi, dia berlibur sini itu kan panjang ya. Jadi saya ceritain garis besarnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian juga nanti ada cerita-cerita yang kisah nyata yang kalian alamin, boleh nanti di DM ke IG official kita ya, @dmnsmv Dimensi Movie. Jadi langsung aja DM, nggak apa-apa. Nanti kita akan pilih cerita-cerita yang menarik untuk kita ceritakan di segmen Dongeng Misteri. Nah, mungkin kita nanti ke depannya akan ada narasumber yang bisa menemani saya, atau dia mungkin bercerita langsung tentang pengalaman hal-hal yang misterinya gitu kan. Nah, oke, mungkin cukup segitu ya dongeng misteri kali ini. Nah, jangan lupa pantengin terus channel Dimensi Movie, subscribe juga Dimensi Movie. Jangan lupa share, like, dan komen kalau suka cerita-cerita dan juga film pendek dari kita. Untuk film pendek kita upload hari Senin atau hari Selasa ya, untuk film pendek dari Dimensi Movie. Nah, kalau untuk malam Jumat kita insya Allah seterusnya kita akan adain segmen cerita atau dongeng misteri ya. Tapi tadi ini berdasarkan ya, kalau nyata enggaknya sih saya nggak tahu, karena mereka yang kirim cerita ke kita. Nah, jadi ya saya harap sih itu kisah nyata ya, jadi lebih kerasa gitu kan kalau diceritainnya. Oke, terima kasih, cukup sekian dongeng misteri malam Jumat kali ini, karena ini udah terlalu malam syutingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.